Antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Fatihah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya hikmah. Sumbernya nur. Juga kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Asani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Asani, khususan al-Imam al-Ghazali amatana Allahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain fi kitabihi al-arba'in fi usuluddin. Al-afah al-thalithah al-mira'u wal mujadalah, yaitu bahaya atau bencana lisan yang ketiga, yaitu berdebat, ya, berdebat, apa bahasa yang keren ya, berdebat, adu argumen, saling menjatuhkan. Ini termasuk afatnya lisan, sangat berbahaya yang mestinya kita harus hindari. Yang seperti ini banyak yang tidak sadar, makanya kita di sini kita belajar, kita mengacu kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa wa muhiqqun bunya lahu baitun fi a'lal jannah wa man tarakahu wa wa mubtilun bunya lahu baitun fi rabatil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan debat, apa nih berselisih, apa bahasa yang lebih ini lagi nih, ya, itu apa nih, macam gitu debat tuh mujadalah, itu yang tidak ada gunanya, ya. Barang siapa yang meninggalkan debat, apa bahasa lainnya debat? Hah? Argumen. Selain itulah macam orang ni berkelahi mulut, perang mulut tu apa? Bertengkar boleh masuk. Apa lagi? Ya ini yang pokoknya dia saling menjatuhkan. Kalau debat kan macam kayak ilmiah gitu. Tapi termasuk, adu mulut. Intinya gitu, maksudnya gitulah. Maksudnya itu paham lah, itu namanya mirak. Wa muhiqqun, yang paling sering makan mirak ni dekat rumah tangga, suami sama bini dia, asyik terus. Apa bahasa berumah tangga dia? Perang aja tak habis-habis.
Ini mirak apa nih? Barang siapa yang mendengarkan mirak atau debat atau adu mulut, berkelahi mulut, wa huwa muhiqun, dan dia dalam posisi yang benar. Bunyalahu baitun fi alal jannah, maka dia akan dibangunkan baginya sebuah rumah di atas surga, di surga yang atas. Ini betul. Kadang-kadang orang ini suka adu mulut nih, selisih ini. Kalau dia merasa benar, tak mau kalah dia, ya kan? Maaf, sampai kapan, sampai lubang semut tak bisa aku diamkan, tak bisa, tak bisa. Padahal kata Rasul, siapa yang dia tak mau adu mulut, sedangkan dia itu dalam posisi yang benar, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga atas. Maksudnya apa? Jelek, apalagi dia sengaja nak jatuhkan orang. Ini yang parah ini udahlah salah ngotot dia. Ini yang parah nih. Betul, ngotot aja tak bagus, lebih bagus ditinggalkan. Ya sudahlah. Kalau yang penting saya sampaikan apa adanya, aku tak mau debat. Allah bangunkan rumah di surga. Itu fadilahnya. Tapi kena emak-emak, ini tak selesailah. Terus mama selesai. Suka debat tak ilmiah. Jadi sabar. Kemarin kita dah diajarkan, mulut jaga jangan dusta, mulut jaga jangan riba orang. Ini sekarang mulut jaga jangan suka berkelahi mulutnya. Ini 3 penyakit mulut nih yang viral di zaman sekarang ini, viral nih. Sudah menjadi kebiasaan orang awam. Ini tidak biasa. Bohong dah biasa, menghibah orang dah biasa, terus dia nih adu mulut ini dah biasa. Padahal itu perkara yang sangat jelek, menunjukkan hatinya itu jelek. Terus waman tarakahu wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabatil jannah. Jadi barang siapa yang meninggalkan kelahi mulut, debat tadi, sedangkan dia salah, dia dalam posisi salah, maka Allah akan bangun baginya rumah di surga, tapi bagian bukan di paling atas, ya. Itu masih dibangunkan rumah. Jadi dia tahu dia salah, ya sudah, tak mau debat lah. Memang kawan ini salah tapi harga diri. Pokoknya sudahlah nih. Kalau dah pokoknya, Imam Syafi'i pun kalah. Tak bisa. Paling senang debat tuh kalau tak pakai ilmu tuh paling senang, Bu, nak menang. Kata Imam Syafi'i, majadaltu aliman illa ghalabtu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kata Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat dengan orang alim, orang pandai, kecuali aku bisa mengalahkannya, kata Imam Syafi'i. Tetapi tidaklah aku berdebat dengan orang bodoh kecuali orang bodoh itu mengalahkan aku, katanya. Nah, debat dengan orang bodoh malah kalah Imam Syafi'i. Ya apa tak namanya orang bodoh? Pokoknya ini, ya sudah, kalau dah pokoknya ini nak kasih Quran, kasih hadis, kasih tafsir, tak bisa. Pokoknya gini. Ya sudah, kalahlah gitu. Ini ada sebagian orang memang pokoknya begini, sudah tak mau tahu dia pendapat orang ulama. Kita sampaikan ulama ini begini, ulama begini ini. Pokoknya kalau tak dari ulama di orang, dia tak akan mau terima. Yang betul ini sudah kami punya. Ini tak bisa begitu. Ulama banyak. Jadi asik kalau tak dari kelompok mereka. Itu pokoknya salah. Jangan begitu. Ini. Jadi apapun keadaan atau posisi seseorang, apakah dia benar ataukah memang dia dalam posisi yang salah, maka sebagusnya, seyogyanya jangan juga berkelahi mulut, berdebat. Itu alasannya kenapa kita mengharapkan Allah bangunkan rumah di surga atas. Kita nak bangun rumah di dunia ini bukan main, susah.
Ya, nabung dulu, nabung, beli, kumpulkan dulu pasir, kumpulkan dulu batu, dapat sedikit duit, kumpulkan, belikan besi. Nak bangun rumah di dunia ni bukan main susah. Kadang-kadang sampai berpuluh-puluh tahun kontrak. Tuh. Ini diam aja. Tak usah debat, tak usah berkelahi mulut, diam. Allah bangunkan rumah di surga free. Nah, ini dia. Wa qala alaihi salam la yastaqbilul abdu haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sempurna hakikat iman seorang hamba sampai dia meninggalkan debat, kelahi mulut, dan dia dalam posisi benar. Ya. Jadi orang kalau imannya bagus nih, dia mesti tak gunalah depan, tak usah, biarlah. Yang penting kita dah betul, kita sampaikan, dah tak nak debat sudah. Engkau terima silakan, tak terima saya sudah menyampaikan yang benar. Bye-bye, tak mau debat kita. Karena tidak ada gunanya, justru menurunkan derajat. Di hadapan Allah turun derajat. Sekarang yang disebut dengan debat atau kelahi mulut yang termasuk di dalam yang dimaksudkan Rasulullah di sini itu, batasan itu yang seperti apa? Fahaddul mira' wa al-i'tirad ala kalamil ghairi bi idhari khalalin fihi imma fil lafzi wa imma fil makna. Allah. Wal ba'isu alaihi taratan at-tarafu' bi idharil fadl wa sababuhu hubsur ru'unah wa imma sabu'iyah allati fi tab'i al-mutasawwifa ila tanqisil ghairi wa qahri. Batasan, saya belum jumpa pula bahasa selain debat ini apa. Tolong kalau ada yang kata-kata yang pas nih sikit. Diskusi terlalu ini. Kalau orang Jawa, orang pakai bahasa Jawa ini padu. Nah, ini agak pas. Kalau cari bahasa Indonesia ini susah. Padu ini itu orang ngotot-ngotot mulut. Nah, itu. Miro itu padu kalau bahasa Jawa. Karena memang koleksi bahasanya lebih banyak. Jadi senang untuk mengartikan. Makanya kalau mengartikan kitab-kitab Arab tuh pakai bahasa Jawa tuh kena, karena koleksinya banyak. Contoh itulah yang mulai dulu memang sudah bahasa Inggris dengan bahasa Jawa tetap menang bahasa Jawa. Kenapa? Bahasa Inggris yang yang ditanam padi yang masih ditanam di sawah, orang Inggris bilang rice, ya kan? Kita kalau orang bahasa Indonesia padi, kalau orang Jawa bilang pantun. Setelah dipetik, dijemur, masih dengan gagang, masih dengan itu dia. Orang Inggris bilang rice, orang Jawa bilang gabah, dah lain kan? Kalau orang bahasa Indonesia, ya akhirnya gabah ngadopsi bahasa Jawa, ya. Sudah itu masukkan mesin, keluar dah terpisah antara gabahnya dengan itunya. Orang Inggris tetap sebutnya rice. Orang Jawa dah bilang was atau beras, was. Lain lagi kan? Seperti itu. Setelah itu dimasak, kata dah masak, masukkan magicom, masak. Orang Inggris bilang apa? Rice juga. Orang Jawa bilang sego atau nasi. Ya kan? Nasi kalau banyak gini, terus diambil sebiji, ya, orang sebiji nasi ini, kalau orang Inggris bilang tetap rice, orang Jawa bilang upo, nah kan? Dia banyak, jadi begitu banyak, sehingga untuk mengartikan miro ini saya agak susah. Debat, kalau debat ini macam ilmiah aja, kadang-kadang tak ilmiah memang, kadang tak ngomong apa, kelahi mulut. Itu contoh kekayaan bahasa. Makanya kenapa bahasa internasional dipakai bahasa Inggris paling mudah. Kalau bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa susah orang nak cakap. Ini ada
dia level 1, level 2, level 3. Kalau bahasa Inggris mau orang tua you, anak-anak you, anak bayi pun you juga. Kan sama, kalau ini tidak lain. Itu contoh saja. Makanya susah kalau mau di go internasional kan susah. Orang belajarnya repot nanti. Tak selesai-selesai belajar bahasa aja tak bisa-bisa. Kita lanjutkan. Sekarang batasan yang namanya mirak itu menyangkal kalam orang lain, perkataan orang lain dengan menunjukkan cacat atau celah, ya. Jadi orang tuh ngomong gini, tak bisa begitu. Ini begini, ada sedikit aja celah. Kadang-kadang ini saking repotnya nih, orang ini nak cari kesalahan, ini sedang bahas, umpamanya contoh nih kalau ilmiah. Ini sedang bahas masalah tauhid, apa gini, kitab nih. Yang satunya tiba-tiba dia cuman cari di kesalahan apa yang bisa disalahkan. Ada yang hanya dari sisi lafaz, nahwu sorofnya ada. Tak, ini mestinya bukan u tapi a. Kenapa? Sengaja dicari celah. Sebetulnya fokusnya kepada ilmu tauhid, tetapi bingung ini macam mana nak jatuhkan kan. Kamu ini macam mana sih nulis ini kitab nih? Ini mestinya u bukan a, salah kamu nih i'rabnya. Contoh, mencari celah sekecil apapun untuk menjatuhkan lawan. Nah, itu contoh. Padahal depannya masalah lain. Dari sisi tauhidnya ini bagus, tidak bisa terbantahkan. Cari yang mana celah yang paling kecil pun untuk sengaja dia menjatuhkan orang lain. Gitu, kalau dah gitu, dah setan dah main dah. Memang susah. Kalau dah menang nih, bangga aku bisa kalahkan dia. Itu udah setan tuh. Udah jelas. Nah, yang seperti inilah ini yang namanya tasawuf. Seperti inilah namanya tasawuf. Tetapi kalau kita justru sampai, kalau sekarang kita musim debat nih, debat pilkada, sengaja menjatuhkan lawan, kan gitu. Nah, sudah zamannya sekarang ini, zamannya. Kemudian wa imma fil makna wal ba'isu alaihi imma fil lafzi, ya bisa jadi debat itu mencari kesalahan apakah dari sisi teksnya dicari mana yang salah atau dari sisi maknanya, cari apa yang disampaikan, cari sisi ini ini ada salahnya, angkat dia supaya dia nampak salahnya, supaya dia jatuh. Wal ba'isu alaihi taratan atarufu bizaril fadl. Terus apa yang mendorong seseorang itu untuk mendebat, nak jatuhkan orang lain di depan orang? Pertama, at-tarafu bi idharil fadl. Dia untuk mengangkat diri dia bahwa dia lebih hebat. Gitu. Apa tak? Ketika debat gini, kamu ini begini, langsung dia terdiam dia. At-tarafu. Dia merasa tinggi, merasa lebih hebat. Tunjukkan aku lebih hebat. Tengok orang yang suka sama kau. Setan lagi sombong kan? Susah. Jaga hati itu memang susah luar biasa. Makanya banyak yang lalai, banyak yang lupa. Inilah yang diperhatikan oleh para aulia. Ketika orang-orang lain sibuk ngurusin zahir, mereka sibuk ngurusin batin. Jangan sombong, jangan merasa hebat. Tak usah kau jatuhkan dia hanya untuk mengangkat dirimu. Itu yang dia pikir. Wali tidak akan punya sifat seperti itu. Kalau dia punya seperti itu berarti dia bukan wali. Karena hatinya masih busuk, hatinya masih kotor dengan penyakit-penyakit seperti itu. Jadi ini suatu yang memang harus dihilangkan dari hati seorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Wa sababu khabsur ru'una wa imma sabuiyah allati fi tab'i al-mutashawwifah ila tanqisil ghairi waqari. Sebabnya apa ya? Sebabnya hatinya kotor. Hati kotor, jelek, ya. Juga di situ ada sifat hewan, sabuiyah. Hewan itu, sifat hewan itu tak mau kalah dia.
tak mau kalah, itu sifat hewan. Kita tengok ayam, kenapa dia belaga sendiri, tak mau kalah. Aku harus menang, Sabuk iya. Umpamanya hewan singa apa segala macam seperti itu sabuk iya. Dia punya jiwa atau sifat seperti hewan yang sifatnya tidak mau kalah. Bitabai. Ya, untuk apa? Untuk tangkis ini apa? Tangkis itu untuk menampakkan kekurangan orang lain, dan untuk menjatuhkan dia, mengalahkan dia. Begitu kalah, nampak kalau dia lebih bodoh, nampak kalau dia itu memang jauh lah, untuk peringkatnya ini jauh, kayak gitu. Seperti itu, sengaja memang untuk hawa nafsu. Wal mira'u wal mujadalatu taqwiyatun li hadaini al khabithain al muhlikain balil wajib ay yasduqu ma sami'ahu min al haqq wa yaskutu amma sami'ahu min al khata' illa idza kana fi dzikri faidatun diniyah wa kana yusma'u minhu wa yadhkuru bi rafin la bi unfin. Jadi debat ini, adu begaduh nih, adu mulut ini menguatkan sifat, maksud menguatkan jeleknya hati, karatnya hati, ya, juga sifat kehewanan ini. Dengan apa namanya ini, orang suka debat, suka berkelahi mulut, ini justru sifat hewannya itu tak mau kalah, itu tambah kuat. Hatinya tambah kotor, tambah karat, tambah berkarat. Tambah kuat, makanya orang tambah suka debat, tambah hatinya tambah busuk, tambah rusak, tambah keras hatinya. Yang kedua-duanya ini al-muhlikain, bisa membinasakan orang yang memiliki hati tersebut. Jadi terus bagaimana? Balil wajibu ayasduku masami'u minal haq. Terus wajibnya itu gimana sih semestinya orang ini? Semestinya orang ini tak usah debat, ya, tak usah adu mulut, berkelahi mulut, tak usah. Bagaimana? Pokoknya begini, kalau itu yang disampaikan adalah kebenaran, ya, maka dengarkan. Sudah, kau tak usah kau tak usah cari-cari kesalahannya di situ. Sudah, diam, terima kebenaran. Karena orang ini karena gengsi saja. Sudah jelas yang disampaikan ini kebenaran, tapi dia tetap aja susah nak terima, cari alasan ini. Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu punya dua sisi. Orang disebut sombong ini, dia punya dua sisi. Pertama, sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Tanda-tanda orang sombong itu ketika kebenaran disampaikan kepadanya, dia tak mau. Tahu jelas benar nih. Nomor satu, batarul haq. Kemudian yang kedua, ghamtun nas, meremehkan orang. Ini sombong. Ini dua nih unsur kesombongan nih. Makanya karena kadang-kadang ada seorang sahabat yang dia mengatakan kepada ya Rasulullah, aku suka ini bajuku bagus, sandalku bagus, pokoknya pakaian bagus lah, aku suka berpakaian bagus. Apakah ini namanya sombong ya Rasulullah? Jadi orang sombong itu apa sih? Apakah dia suka pakaian baju bagus, ya, sandalnya bagus, penampilannya gagah, ya Bu? Apakah ini namanya sombong? Seorang sahabat ini tanya kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu bukan orang pakaian bagus, sandal bagus, bukan gitu. Sombong itu nomor satu, dia menolak kebenaran. Ada orang model macam ini, disampaikan kebenaran dia tak mau, jawab aja, ngeles kemana-mana. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan orang.
Orang pakai baju bagus boleh silakan, tapi syaratnya apa? Jangan remehkan orang lain. Meremehkan, sombongnya di bajunya apa di hatinya? Di hatinya. Ketika ada dua orang pakai baju bagus, baju lawa, sandal bagus, mobil bagus, ini sama nih, yang satu sombong, yang satu tidak. Tergantung hatinya, apakah di situ ada meremehkan orang, memandang hina orang, dia merasa, kata dia merasa lebih daripada yang lain, dia remehkan orang. Ini namanya sombong. Ketika ditegur dengan sesuatu yang betul, tak mau, dia ditolak dia. Alah, Tony, sok-sok nak nasihatkan orang lain pula macam kau ni dah bagus-bagus nah, kata dia. Itu orang sombong tuh. Ya, orang sombong macam itu. Jelas-jelas dia salah, ditunjukkan orang balik, dia bilang kau ni macam dah bagus. Engkau pun gitu juga, kata dia. Engkau pun gitu. Kenapa sih kalau memang salah? Iya ke? Astagfirullah, mohon maaf lah. Tapi dia tak terima, macam dijatuhkannya. Balik, engkau pun sama dah, tak usah nasihat-nasihatkan aku. Itu namanya orang sombong, menolak kebenaran. Terus sisi kedua, meremehkan orang lain. Silakanlah nak pakai baju bagus, apa saja bagus, silakan. Tapi hati harus dijaga, jangan sampai di dalam hati ini ada meremehkan orang lain. Itu. Wa yaskutu amma sami'u min al-khata' illa idza kana fi dzikri fa'idatun diniyah. Dan dia mestinya diam ketika dia mendengar satu yang salah, kecuali kalau memang kalau dia misalnya disampaikan sama dia, itu ada faedah secara agama, itu ada faedahnya. Ada orang menyampaikan masalah hal yang salah, terus kata beliau, ini orang lain dengar banyak, ya, wa kana yusma'u minhu wa yadhkuruhu bi rifqin la bi unfin. Ketika ada orang menyampaikan satu hal yang salah, ini apa bagusnya diam? Jawab, bicaralah kalau memang apa yang akan disampaikan ini ada faedah secara agamanya, juga perkataannya itu didengar. Kalau didiamkan saja nanti orang lain yang dengar ini jadi salah semua. Ada orang menyampaikan yang salah, diamin aja lah, biar dia lah. Jangan gitu juga, tengok. Kalau ini urusan agama, kalau kau sampaikan ada dapat faedah orang-orang ini, ya udah sampaikan. Cuma caranya harus birifkin lah, biunfit, harus pelan-pelan. Ini orang tuh saya, kau ini bodoh lah, bukan kayak gitu. Waduh, kata orang, betul dia salah, tapi kena di depan orang ramai, kau ini bodoh lah kau ini. Aduh, kata dia, sakit hati kawan ini. Kan betul kan? Bang, bukan gitulah bang, ini yang betul, ini macam nih, gini. Karena sedang didengarkan orang lain supaya orang lain tidak ikut salah, dan itu urusan agama. Jangan langsung bi-unfin secara keras, tak gitu. Itu nanti menjadi hal yang tak bagus. Ada orang sakit hati dan sebagainya, kita merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Kita niat kita bagus, tapi yang efeknya jadi tidak bagus. Kita jadi mencampur adukkan antara hal yang bagus, mau meluruskan, menyampaikan kebaikan, tetapi dengan cara yang tidak sesuai, maka justru akan efeknya menjadi tidak bagus. Itu tadi, yaitu afat yang ketiga, ya, masalah debat adu mulut. Tinggalkan. Banyak betul ya urusan ini, baru nak jaga lidah aja nih Pak. Lidah kita nak jaga aja. Bukan main susah. Berapa pertemuan ni belum selesai, nak ngurus lidah satu ni belum selesai. Yang dustanya mudah-mudahan komitmen, gak usah bohong lagi. Yang meribah, komitmen gak usah meribah lagi. Yang kemudian berdebat-debat ni tak ada guna, tak usah debat lagi. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Itu loh. Dah 3 kita lewat nih. Kalau sementara ini kan kita entahlah apa yang segala macam ya dilakukan tanpa pertimbangan yang bagus, hanya ikut-ikutan orang, tidak kembali kepada syariat. Nah, sekarang kita diajak Imam Al-Ghazali kembali kepada syariat.
Al-afat ar-rabi'ah al-mizah. Afat yang keempat, ya, bencana yang keempat, yaitu bencana lidah, ya, bahayanya yang keempat, yaitu bergurau. Bergurau ini memang bagus, tapi tengok-tengok dan ada batasannya. Tak semua gurau itu bagus. Kita tengok kadang-kadang ada orang gurau-gurau melampaui batas tuh, gurau-gurau juga melampaui batas, akhirnya jadi permusuhan, sakit hati. Wal ifrat fihi yuksirud dhahik wa yumitul qalb wa yurisul ad-da'inah wa yuskitul mahabah wal waqar. Berlebihan di dalam bergurau itu menyebabkan banyak ketawa. Banyak ketawa dan menyebabkan hati mati. Wa yumitul qalba, mematikan hati. Gurau bagus. Bercanda dengan kawan, saya ketawa, hihi, terus ketawa saja. Ha, kemana ketawa? Kau pikir ketawa itu pasti bagus? Tidak. Ketawa itu kalau berlebihan itu tidak bagus. Tapi kita macam mana? Kita sekarang di zaman pokoknya kalau ketawa pasti bagus, gembira, happy. Tak bisa. Ketawa tuh kalau berlebihan, tengok orang kalau banyak ketawanya itu hatinya keras, hatinya mati. Susah dia dikasih nasihat. Betul. Tapi orang awam banyak tidak tahu, dia anggap kalau ketawa itu mesti bagus. Nah, Rasulullah tertawa itu senyum lebar saja, giginya nampak sampai Rasul tak sampai ha. Kadang memang dia ada level dia ketawa dulu. Sampai do re mi fa sol la si do sampai ketawa dulu. Luar biasa. Tidak mesti ketawa itu bagus. Ada batasannya. Jadi banyak ketawa bisa mematikan hati. Wa yurisul da'inah wa yuskitul mahabah wal waqar. Bisa menjadikan seorang ini, ya, hatinya nih gak bagus. Kemudian bisa menjatuhkan haibah wibawa. Haibah wibawa, tenangnya hebat. Contohlah Bu, ada ini Ibu, ada orang nih datang, Masya Allah orangnya luar biasa, apa nih, segan gitu kan, nengok segan. Dia duduk. Begitu dia duduk-duduk langsung bercanda dengan wah, langsung zoom jatuh. Apa Bu? Aduh, kataku, ternyata hebatnya di depan orang langsung jatuh. Tertawa terpingkal-pingkal, hai, hai, macam gini. Nah, langsung hebahnya itu langsung turun, langsung jatuh. Orang tak segan lagi. Jika coba orang jalan ketawa, duduk sana ketawa, duduk sana ketawa. Itu orang kancing itu susah dinasihatin tuh. Ya. Hikmah mau masuk susah, hati dah mati. Namanya hati mati ini susah. Ibarat tanah ini tandus. Nak ditanam bibit unggul kayak apa? Mubadir. Dinasihatin pakai ini tak bisa. Tanah ini dah tandus, mati tanah. Tanah mati. Itu, tapi kalau tanah ini subur, tak tandus hidup, kita lempar apa saja, bibit-bibit biasa itu akan tumbuh dengan subur, dengan bagus. Nah, itu pentingnya hati itu yang bagus. Wal ifratu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah yudhiku biha julasa'ahu wa yahwi biha abadan minas suraya." Seorang laki-laki berbicara dengan satu kalimat yang membuat ketawa teman-teman duduknya, maka dia akan jatuh lebih jauh daripada bintang suraya. Derajatnya menjatuhkan reputasi dia sendiri, bukan dia tambah dekat dengan Allah, tak. Sengaja bercanda-bercanda nak bikin guyon kawan dia punya, melampaui batas. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tumari akhak wa la tumazzihu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kau debat saudaramu,
dan jangan kau gurawin dia. Maksudnya nih melampaui batas. Rasulullah pernah gurau juga, ya, tapi tak gitu-gitu juga, guraunya sampai terbahak-bahak dan lain sebagainya. Tidak, ya, itu hal yang tidak bagus. Wa'lam anal yasira minhu fi badil awqat la ba'sa bih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sedikit bergurau, ya, di sekali-sekali lah, sekali-sekali itu tidak apa-apa. La siyama ma'an nisa wasibyan tajiban liqulubihin, apalagi dengan orang-orang perempuan, maksudnya istri, dengan anak-anak, ya, untuk menghibur hati mereka. Boleh gurau, ya, tapi jangan melampaui batas. Kadang-kadang butuh di rumah, butuh gurauan juga. Anak-anak, istri itu butuh digurauin juga. Nah, yang penting ada standarnya, tidak berlebihan. Nukila zalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la innahu qala inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Dan masalah bergurau dengan keluarga itu juga ada dasarnya dari apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sungguh aku bergurau dan aku tidak mengatakan kecuali sesuatu yang benar. Gurau boleh tapi jangan bengak. Bergurau bikin orang senang tapi jangan berdusta. Ini tak bergurau orang terbahak-bahak tapi dengan isinya berdusta, berbohong. Wallah. Wa ya'suru alaihi ghairahu dabtu dzalika. Wa ya'suru ala ghairihi dabtu dzalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masih panjang, kita sambung nanti untuk pertemuan yang akan datang insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.